السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से pada hari ini dengan karunia Allah Ta'ala Ijtima Ansarullah UK akan dimulai. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting dan merupakan pondasi, yakni berkenaan dengan sholat. Sholat diwajibkan bagi setiap mukmin. Namun setelah melewati umur 40 tahun, yang mana kesadaran harus lebih dari sebelumnya pada usia tersebut, yakni dengan bertambahnya waktu umur saya semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini, ibadah kepada Allah Ta'ala dan sholat harus lebih diperhatikan, yakni waktu terus berlangsung dengan cepatnya, dan aku akan hadir di hadapan Allah Ta'ala nantinya, dan di sana akan dihisab segala amalan kita di akhirat nanti. Jadi dalam kondisi seperti ini, mereka yang beriman kepada akhirat, setiap orang mukmin hendaknya berpikir bahwa supaya kita menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hambanya. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita berada di hadapan Tuhan nantinya, sesuai dengan upaya kita, semoga kita menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak tersebut. Allah Ta'ala telah menekankan kepada salat bahwa salat itu harus dilaksanakan secara dawam dan dilaksanakan pada waktunya dan dilaksanakan secara berjamaah, dan diperintahkan untuk mendirikan salat. Maksud dari mendirikan salat adalah salat dilakukan tepat pada waktunya dan secara berjamaah. Namun ada kabar yang kita dengar, dan dalam hal ini pengurus Ansor pun hendaknya mengevaluasi diri, dan memang harus mengevaluasi diri, yakni meskipun umur Ansarullah ini sudah memasuki kepada usia matang, namun perhatian kepada salat berjamaah masih belum sebagaimana mestinya dari Ansarullah ini. Jadi, secara khusus Ansarullah
harus memberikan perhatian yang banyak akan hal tersebut, supaya setiap anggota Ansarullah menjadi terbiasa melaksanakan salat berjamaah. Dan dalam hal ini para Ansar hendaknya mengevaluasi diri dan berupaya supaya mereka menjadi terbiasa melaksanakan salat berjamaah, kecuali dalam kondisi sakit atau keterpaksaan lain. Hendaknya berupaya sebisa mungkin untuk melaksanakan salat berjamaah. Jika tidak ada masjid atau salat center, silahkan beberapa keluarga berkumpul dalam satu rumah untuk melaksanakan salat berjamaah. Jika itu pun tidak ada, silahkan setiap anggota keluarga di dalam satu rumah berkumpul untuk salat berjamaah. Dengan begitu akan menjadi tarbiyat bagi anak-anak di dalam rumah maupun bagi orang dewasa. Dan menyadari akan pentingnya salat berjamaah. Ansarullah dapat menjadi seorang Ansarullah dalam corak hakiki jika dia menegakkan agama Allah Ta'ala dan mengajak orang lain untuk menegakkan agama tersebut. Jika ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia itu tidak diamalkan, dan dalam hal ini yang dijadikan pengawas, dia malah tidak mengajak orang lain untuk sholat, atau tidak bisa memerintahkan, mengajak, menyeru orang lain, tidak bisa memberikan teladan kepada orang lain untuk ibadah, berarti nama Ansarullah itu hanya tinggal namanya saja. Pada masa ini bukanlah peperangan dengan menggunakan panah maupun senjata. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa senjata untuk kemenangan kita adalah doa. Jadi, untuk menjadi seorang Ansarullah, perlu untuk menggunakan senjata tersebut. Untuk itu adalah penting, supaya sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, gunakanlah senjata tersebut. Dan jika ini ada, baru kita bisa melaksanakan hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jika tidak, beliau alaihissalam berkali-kali bersabda, jika kalian tidak beriman kepada apa yang aku katakan dan tidak menciptakan perubahan suci dalam diri, dan kalian tidak melaksanakan hak-hak ibadah, maka tidak ada faedah sedikit pun baiatnya kalian kepadaku. Jadi setiap Ansar hendak secara khusus mereka hendaknya mengevaluasi diri, yakni sampai mana dia dawam disiplin dalam salat, sampai mana dia memberikan teladan yang baik kepada anak keturunannya, dan bagaimana kualitas dan kondisi ibadah salatnya ini. Apakah ibadah salat itu hanya dianggap sebagai kewajiban dan beban saja, atau pada hakikatnya dia melaksanakan salat itu untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan keutamaan salat dan kewajiban, hikmah salat, cara-cara mendirikan salat, dan tujuan salat, falsafah waktunya salat. Berkenaan dengan topik ini, beliau telah menjelaskan berkali-kali di dalam berbagai corak. Saya akan sampaikan pada kesempatan ini beberapa sabda beliau berkenaan dengan keutamaan dan hikmah salat. Salat harus berkenaan dengan dilakukan secara dawam dan disiplin. Beliau alaihissalam bersabda dalam satu tempat, salat lakukanlah secara disiplin. Sebagian orang melakukan salat hanya satu saja dari kelima salat. Ingat bahwa salat itu tidak ada keringanan dalam salat. Sampai seorang nabi pun tidak diberikan keringanan dalam hal ini, tidak dimaafkan. Sampai pernah ada suatu mubayyin baru datang kepada Hadrat Rasulullah SAW, mereka meminta keringanan untuk tidak mendirikan salat. Beliau SAW bersabda, agama yang di dalamnya tidak ada amalan, berarti agama itu tidak ada apa-apanya. Untuk itu, hendaknya diingat, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, amalkanlah itu.
Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, satu tanda di antaranya adalah langit dan bumi dapat berdiri atas perintah Allah Ta'ala. Jika ada kehendak Allah Ta'ala, bumi dan langit pun bisa berdiri. Jika tidak, tidak akan bisa. Terkadang orang yang tabiat condong kepada tabiat, mereka selalu mengatakan bahwa agama alam, agama nature itu patut untuk diyakini katanya. Karena jika tidak diamalkan berdasarkan prinsip menjaga kesehatan, maka apa artinya takwa dan kesucian katanya. Beliau alaihissalam bersabda, hendaknya diketahui bahwa di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, salah satunya adalah terkadang obat pun tidak berguna, dan terkadang di antara sarana-sarana menjaga kesehatan tidak ada yang berguna. Obat juga tidak berguna, tabib juga tidak bermanfaat, tapi jika ada perintah Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, maka yang bengkok pun bisa jadi lurus. Jadi untuk itu adalah penting, supaya untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dan untuk itu sarana yang terbaik adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, yakni mendirikan salat. Lalu, berkenaan dengan hakikat salat dan keutamaannya, dan perlunya manusia akan salat ini, dan bagaimana seharusnya kualitas salat itu, berkenaan dengan hal ini, dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, apa itu salat? Beliau bersabda, ini merupakan doa yang khas. Namun, orang-orang menganggap salat sebagai pajak kepada raja katanya. Orang yang bodoh tidak memahami bahwa apa perlunya Allah Ta'ala dengan itu semua. Dengan kayanya Allah Ta'ala, apa perlunya dengan kita? Apa perlunya Allah Ta'ala dengan tasbih kita, takbir kita, tahlil kita? Melainkan manusia itu perlu dengan itu semua sebetulnya. Bukan Allah Ta'ala. Dengan melaksanakan tersebut, dia akan bisa dapat meraih tujuannya. Jadi, dengan salat, najat akan dia dapatkan dan tujuan kehidupan akan dia dapatkan. Beliau alaihissalam bersabda, saya sangat menyesali melihat orang-orang bahwa bagaimana orang-orang tidak mencintai ketakwaan dan salat, ibadah. Begitu juga mereka menganggap itu sebagai tradisi biasa. Untuk itu kecintaan kepada Allah Ta'ala semakin dingin pada masa ini. Dan kelezatan yang seharusnya diperoleh dari salat malah tidak dia dapatkan. Tidak mereka dapatkan. Di dunia ini tidak ada satupun benda atau sesuatu yang tidak Allah Ta'ala semaikan kelezatan di dalamnya. Pasti Allah Ta'ala semaikan kelezatan di dalam segala sesuatu. Dan manusia bisa merasakan kelezatan itu. Sebagaimana seorang yang sakit, dia tidak dapat merasakan kelezatan makanan atau wewangian yang dia menganggap yang enak tadi sebagai sesuatu yang pahit, ataupun tidak berasa. Jadi orang yang sakit tidak merasakan apa-apa makanan ataupun apa. Begitu juga orang-orang yang tidak merasakan kelezatan di dalam ibadat ilahi, di dalam salat, hendaknya dia memikirkan penyakitnya itu. Jika dia tidak merasakan kelezatan, berarti orang itu sakit rohaninya. Seperti yang saya katakan, di dunia ini tidak ada satupun, segala sesuatu yang tidak Allah Ta'ala semaikan kelezatan di dalamnya. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia untuk beribadah, lantas apa sebabnya dia tidak merasakan kelezatan ketika orang itu ibadah? Ada kelezatan itu, namun harus ada orang yang dapat meraih kelezatan itu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَالْإِنْسَانَ. Ketika manusia diciptakan untuk beribadah, adalah perlu untuk merasakan kelezatan dalam ibadah itu. Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan begitu saja tanpa tujuan. Atau tidak ada tujuan dari salat itu. Tidak merasakan kelezatan. Bagaimana manusia bisa? Jadi, dalam kesaksian setiap hari kita dapat memahami. Misalnya coba lihat, perhatikan. Gandum, biji-bijian itu diciptakan untuk manusia. Barang-barang yang makanan misalnya, makanan itu apakah di dalam makanan tadi, gandum tadi ada kelezatan? Apakah di mulut manusia tidak ada lidah untuk merasakan kelezatan itu? Apakah setelah melihat sesuatu yang indah,
Apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu tanaman, gunung, pohon-pohonan, binatang atau manusia. Apakah manusia tidak merasakan kelezatan melihat itu semua yang indah? Dia merasakan kelezatan. Beliau bersabda, apakah hati tidak merasa bahagia setelah mendengarkan suara yang merdu, yang indah? Apakah ada dalil lagi yang diperlukan untuk itu, bahwa ibadah itu tidak ada kelezatan? Allah Ta'ala berfirman, kami telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan dan memberikan kelezatan dalam diri laki-laki, bukanlah paksaan. Di dalam hubungan laki-laki dan perempuan ada kelezatan. Jika tujuannya hanya untuk keturunan saja, berarti tujuan tadi tidak bisa didapatkan. Beliau alaihissalam bersabda, ibadah bukanlah layaknya seperti beban ataupun pajak. Di dalamnya ada kelezatan di dalam ibadah itu. Dan kelezatan itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan kelezatan-kelezatan lainnya di dunia ini. Beliau bersabda, sebagaimana seorang yang sakit, makanan yang selezat apapun, dia tidak merasakan kelezatan, orang sakit ini. Begitu juga, orang yang merugi, yang tidak dapat meraih kelezatan dari salat, dari ibadah. Jadi, ini merupakan kelemahan manusia. Tidak ada perhatian kepada salat, dan dia mahrum dari karunia ilahi. Di dalam salat, dia tidak mendapatkan kelezatan itu. Jadi, kita hendaknya memikirkan hal itu, khawatir jika itu. Lalu, nama salat itu seperti apa saja jenisnya? Berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, hendaklah diingat bahwa salat adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini dan di agama juga. Namun orang yang mendirikan salat, kebanyakan mereka malah salat itu menjadi laknat bagi orang itu. Seperti Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Yakni terkutuklah, terlaknatlah orang yang mendirikan salat yang tidak memahami hakikat salat. Salat adalah sesuatu yang dengan kita melaksanakannya, dia akan terhindar dari ketidakpunyamaluan dan keburukan. Dan cara-cara ini dapat dihasilkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebelum manusia menyibukkan diri di dalam berdoa, kehusyuan pun tidak akan timbul. Dia salat supaya manusia terjauh dari keburukan, perlu adanya upaya, perlu untuk meraih karunia ilahi. Untuk itu perlu adanya kehusyuan di dalam salat. Untuk itu hendaknya agama kalian, siang kalian, malam kalian, ataupun tidak ada detik yang kosong dari doa. Jadi untuk meraih kelezatan di dalam salat, perlu untuk kita meraih karunia Allah Ta'ala, dan untuk meminta karunia Allah Ta'ala itu, kita harus tunduk di hadapannya. Dan ketika kita berjalan, ketika diam, perlu bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Perlu untuk meminta kekhusyuan dari Allah Ta'ala. Inilah kondisi manusia. Ciptakanlah itu, baru salat itu akan merasakan kelezatannya. Lalu, penyebab tidak adanya kelezatan dalam salat, beliau alaihissalam bersabda, aku menyaksikan orang-orang lalai di dalam salat, malas karena dia tidak merasakan kelezatan di dalam salat yang telah Allah Ta'ala semaikan di dalam salat. Dan penyebab yang terbesar itu adalah, lalu di kota, di kampung juga orang-orang lebih malas lagi, lebih lalai dalam salat. Mereka lebih sibuk, sehingga lebih malas untuk mendirikan salat. Beliau bersabda, 50% pun tidak mereka menundukkan di hadapan Allah Ta'ala secara hakiki. Lalu timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak merasakan kelezatan di dalam ibadah? Dan kenapa mereka tidak pernah merasakan kelezatan itu? Tidak ada agama lain yang memiliki hukum-hukum yang seperti itu, seperti yang Islam, yakni memerintahkan untuk beribadah secara dawam. Tidak ada agama lain. Kita terkadang terjerumus dalam pekerjaan kita dan sang muazin mengumandangkan azan, tapi orang itu tidak mau mendengarkan azan, seolah-olah dia merasa kesakitan mendengarkan azan.
azan sudah dikumandangkan misalnya, tapi sampai kepada telinganya, tapi dia tidak tertarik untuk salat. Orang yang seperti itu layak untuk dikasihi. Sebagian orang, di sini juga beliau bersabda, coba lihat tokoh-tokoh mereka katanya, tokoh-tokoh mereka dibangun di bawah masjid, tapi ketika azan dikumandangkan mereka malah tidak pergi ke masjid. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan segenap semangat, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kelezatan di dalam buah-buahan, makanan, ya Allah berikanlah aku kelezatan di dalam ibadah. Yang telah kita makan, kita akan senantiasa ingat. Coba perhatikan, ketika kita melihat sesuatu yang indah, maka dia akan senantiasa mengingat keindahan itu. Dan jika dia melihat sesuatu yang buruk, maka kondisi buruk tadi akan terus nampak di hadapannya dan dia ingat selalu. Ya, jika tidak ada hubungan, maka tidak akan ada ingat apa-apa dalam hal ini. Keindahan maupun keburukan manusia akan selalu ingat. Dia lihat dengan penuh perhatian. Namun jika tidak ada hubungan, maka tidak ada bedanya bagi dia. Begitu juga, menurut orang-orang yang tidak salat, salat itu seperti musibah katanya. Bangun di pagi hari yang dingin, meninggalkan kelezatan di kasur, harus wudhu dengan air dingin. Jadi dia merasakan kebosanan untuk salat, untuk beribadah. Itulah penyebabnya. Dia tidak dapat memahami dari kelezatan dari salat itu, dia tidak merasakannya. Bagaimana kelezatan salat itu? Beliau bersabda, bagaimana kelezatan tadi bisa diraih? Saya melihat seperti seorang pemabuk. Sebelum dia merasakan mabuknya, maka dia akan terus meminum minuman kerasnya. Sampai-sampai dia merasakan mabuk dari minuman kerasnya itu. Orang suci mengambil manfaat dari kejadian itu, yakni dia terus dawamlah salat. Sebelum dia merasakan kelezatan salat, terus saja dilakukan salat itu dan berdoalah kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, berikanlah aku kelezatan salat itu kepadaku. Dawamlah untuk salat dan teruslah lakukan salat sampai-sampai dia merasakan kelezatan salat itu. Sebagaimana seorang pemabuk merasakan kelezatan dari mabuknya itu, untuk meraih itu pun begitu juga di dalam benak orang yang salat, segenap potensi kekuatan fokuskanlah untuk meraih kelezatan salat itu. Segala potensi tadi, ya Tuhan, berikanlah aku kelezatan itu. Beliau bersabda, lalu dengan segenap ketulusan, keikhlasan, sekurang-kurangnya, seperti orang yang pemabuk tadi, akan timbul doa dari dalam hatinya, ya Tuhan, berikanlah aku kelezatan itu. Beliau alaihissalam bersabda, jika doa itu muncul dari dalam diri kita, timbul rintihan, timbul tadarru di dalam salat, untuk meraih kelezatan itu, maka beliau bersabda, aku katakan dengan sebenar-benarnya bahwa pastilah kelezatan itu akan dia dapatkan. Lalu ketika salat harus memperhatikan untuk mendapatkan faedah tersebut. Dan perhatikanlah itu senantiasa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan dapat mencegah dari keburukan. Allah Ta'ala berfirman. Jadi menyemaikan hasanat kebaikan tadi, lalu berdoalah, salat seperti yang dimiliki oleh para siddiq, orang-orang saleh, ya Allah berikanlah salat itu, seperti yang mereka lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, yakni kebaikan-kebaikan atau salat dapat menjauhkan keburukan. Atau dalam tempat lain Allah Ta'ala berfirman, salat dapat mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Kita melihat sebagian orang meskipun dia salat, tapi tetap saja melakukan keburukan. Jawabannya adalah, salat dia lakukan, tapi ruhnya tidak disertai dengan ruhnya. Dia salat hanya sebagai tradisi saja. Ruhnya mati. Allah Ta'ala tidak menyebut hasanat salat yang seperti itu. Maksud dari hasanat kebaikan di sini adalah, bukan dikatakan as-salat di sini, yakni meskipun maknanya sama, hasanat dengan salat tadi, penyebabnya adalah supaya keindahan itu mengisyaratkan kepada kelezatan salat, keindahan salat, yakni salat yang menjauhkan keburukan.
yang di dalamnya memiliki ruh kebaikan. Salat menjauhkan keburukan yang di dalamnya terkandung ruh kebaikan. Dan salat yang seperti itu pasti akan menjauhkan orang tersebut dari keburukan. Salat bukanlah seperti layaknya mantuk-mantuk berdiri dan duduk begitu saja. Salat pun, ruh pun harus ikut salat dan doa yang di dalamnya ada kelezatan. Bagaimana upaya untuk mendapatkan ruh dalam salat tadi? Berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, rukun-rukun salat seperti berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, semua kondisi salat ini ditetapkan di dalam salat karena supaya meraih tujuan itu. Beliau alaihissalam bersabda, rukun-rukun salat sebetulnya untuk meningkatkan level kerohanian manusia. Manusia berdiri di depan Allah Ta'ala ketika salat, di depan orang terhormat, begitu juga di dalam salat juga, manusia berdiri di depan Allah Ta'ala. Seperti kita berdiri di depan orang yang terkemuka, kita pun berdiri dengan sopan, dengan terhormat, dengan hormat. Begitu juga berdiri di depan Allah Ta'ala, ini merupakan tanda kesopanan, kehormatan. Ruku juga sama halnya seperti persiapan. Bagaimana kita menundukkan kepala untuk siap untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Lalu sujud merupakan penjahiran kehinaan yang kerendah hatian yang pada puncaknya. Manusia sujud memposisikan dirinya sampai kepada posisi yang sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah tujuan dari ibadah. Yakni, aku tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, tata cara ini Allah Ta'ala tetapkan untuk sebagai pengingat dan untuk menjadikan tubuh itu sebagai gerakan tubuh tadi untuk meraih sebagaimana secara zahir kita melaksanakan itu, adab-adab tadi, begitu juga secara rohani pun. Ruh juga melaksanakan sama seperti itu. Hati juga sama. Berdiri, sujud, ruku. Hendaknya sama seperti yang zahir. Selain itu, ada cara-cara zahir yang manusia lakukan. Sekarang jika di dalam cara-cara yang zahir, yang merupakan bayangan dari rohani tadi, kita hanya niru-niru saja, hanya mengikat tangan, hanya ruku, sujud, duduk. Jika hanya kita melakukan itu seperti orang yang meniru-niru saja, beliau bersabda, dan hanya melaksanakan itu saja, coba, apa lezatnya kalau manusia hanya begitu saja? Sebelum kelezatan itu didapatkan, bagaimana hakikat dari itu dapat diyakini? Belum dapat diketahui. Apa itu hakikat sholat jika belum merasakan kelezatannya? Itu akan didapatkan ketika kita mempersembahkan kerendah hatian yang sedemikian rupa di hadapan Allah Ta'ala. Ruh pun sama seperti itu. Ruh pun sujud, ruh pun tertunduk di depan Allah Ta'ala. Sebagaimana tubuh manusia sujud di depan Allah Ta'ala. Ruh pun harus sujud. Dan mulut yang berbicara, ruh pun harus berbicara. Keluar dari hati kita. Beliau bersabda, pada saat itu akan didapatkan ruh dan ketentraman diri. Beliau bersabda, saya ingin sampaikan lebih jelas lagi. Manusia, sedemikian rupa mereka menjadi manusia itu menempuh beberapa tahapan. Pertama-tama manusia dalam bentuk nutfah, lalu dalam bentuk berbentuk, lalu setelah nutfah tadi menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua manusia. Jadi tahapan-tahapan yang manusia lalui ini, begitu juga ini mengenal rububiyat Allah Ta'ala. Dan gambaran ini dapat ditarik dari itu. Yakni di balik rububiyat tadi berpasangan dengan ubudiyat manusia. Coba manusia berpikir bagaimana saya terlahir, tahapan apa yang saya lalui, bagaimana Allah Ta'ala merawat saya, membesarkan saya. Baru hak ubudiyat itu akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan beliau bersabda, walhasil tujuannya adalah sholat kelezatan tadi
merupakan buah dari jalinan antara ubudiyat dan rububiyat. Sebelum dia menyamakan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada, yang terhina, tuntutan rububiyat tadi, maka tidak akan dia dapat mendapatkan buah dari itu. Jika ingin meraih limpahan karunia Allah Ta'ala, maka kita harus menampilkan ubudiyat. Jika itu didapatkan, maka kelezatan yang paling tertinggi akan didapatkan, yang tidak ada yang lebih lagi dari itu. Ketika ruh manusia menjadi fana, maka dia akan mengalir kepada Allah Ta'ala, seperti halayaknya sumber mata air. Dan dia akan betul-betul memutuskan hubungan dengan wujud lain selain Allah Ta'ala. Pada saat itu, kecintaan Allah Ta'ala akan jatuh kepadanya. Setelah hubungan itu, jadi semangat rububiyat, dan dari bawah ada semangat ubudiyat, akan timbul satu suasana keadaan yang khas. Dan ubudiyat manusia pun akan, ketika keduanya bergabung, menyatu, maka akan timbul satu kondisi khusus. Namanya adalah salat. Jadi kondisi yang khas, yang khusus itu adalah salat. Yakni yang terjadi karena menyatunya antara rububiyat dan ubudiyat. Inilah salat yang dapat menghancurkan keburukan. Salat yang seperti ini, baru keburukan akan dapat dibinasakan, akan dibakar olehnya. Dan setelah itu akan menampilkan nur yang bersinar, yang akan menjadi penolong bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Seperti layaknya lampu. Dan dia akan terbebas, akan memberitahukan kepada setiap batu sandungan yang dapat menghalangi dia. Inilah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar tergenapi. Karena di dalam tangannya terdapat lentera yang menyinari. Inilah kondisi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar tergenapi olehnya. Yani salat menjauhkan dari kejahatan dan kemunkaran. Di dalam hatinya terdapat lentera yang menyinari. Dan derajat ini didapatkan dengan kerendah hatian yang sempurna. Dan betul-betul fana. Dan didapatkan dengan keitaatan yang sempurna. Bagaimana mungkin dia akan ingat untuk melakukan dosa dalam kondisi seperti itu? Tidak akan tercipta pengingkaran di dalam dirinya untuk mengingkari sesuatu. Dia tidak akan dapat condong kepada kejahatan apapun. Jadi kelezatan yang seperti ini, saya tidak bagaimana. Lalu berkenaan dengan bagaimana seorang mukmin yang bergairat, dia hanya tunduk di depan Allah Ta'ala saja. Dan memang harus seperti itu. Dan wujud selain Allah Ta'ala jangan sampai dijadikan sebagai pusat perhatian oleh kita. Beliau alaihissalam bersabda, perlu untuk diingat bahwa salat yang dalam corak sebenarnya merupakan salat dapat diraih dengan doa. Salat pun dapat diraih dengan doa. Jika meminta kepada wujud selain Allah Ta'ala, ini sangat bertentangan. Karena doa itu untuk Allah Ta'ala dipersembahkan. Sebelum manusia secara seutuhnya fana dan meminta hanya kepada Allah Ta'ala saja, anggaplah secara hakiki dia tidak dapat dikatakan sebagai mukmin atau muslim yang sejati. Hakikat dari Islam adalah segala kekuatan, segala potensinya, apakah itu ekstern maupun intern, kesemuanya harus tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana mesin yang besar dapat menjalankan spare part, begitu juga lah. Sebelum manusia, sebelum setiap gerakannya digerakkan oleh mesin tersebut, bagaimana dia dapat meyakini ketuhanan Allah Ta'ala. Dan sebelum dia menyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ketika mengatakan itu,
Apakah dia layak untuk disebutkan hanif, orang yang condong? Ketika seluruh perhatian kalian dizahirkan untuk Allah Ta'ala dan mengatakan diri sebagai pemegang tauhid, lalu segenap perhatian harus tertuju kepadanya. Ketika kondisi tercipta seperti itu, tidak diragukan lagi berarti dia muslim. Barulah dia dikatakan sebagai muslim, dia mukmin dan hanif. Namun orang yang dia meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala dan tunduk kepada wujud selain Allah Ta'ala, ingatlah dia sangat beruntung dan menjadi orang yang mahrum. Waktu akan tiba masanya ketika dia tidak akan bisa tunduk kepada dengan Allah Ta'ala. Kebiasaan untuk meninggalkan salat dan kebiasaan malas, salah satu penyebabnya adalah ketika manusia tunduk kepada wujud selain Allah Ta'ala, maka kekuatan hatinya seperti layaknya pohon yang dahannya diarahkan kepada arah suatu arah dan tunduk, maka si dahan itu akan mengarah ke arah itu. Jadi ketika salat ditinggalkan atau lalai dalam mendirikan salat, memperlihatkan kelalaian, atau dia lebih condong kepada wujud lain selain Allah Ta'ala, maka manusia akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Seperti layaknya dahan pohon tadi, jika diarahkan kepada suatu arah, maka dia akan mengarah kepada arah itu, tumbuh kepada arah itu. Dan akan timbul satu dari Allah Ta'ala dan akan menjadi mengeras di dalam hatinya, seperti layaknya batu, seperti layaknya pohon, dahan pohon tadi. Dia tidak bisa berbalik lagi kepada arah lain. Begitu juga hati dan ruh. Hari demi hari akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Jadi ini adalah tahapan yang sangat mengerikan ketika manusia meninggalkan Allah Ta'ala dan meminta kepada wujud lain. Untuk itu, dawamnya salat dan disiplin salat sangatlah penting supaya itu harus menjadi kedawaman dalam salat dan timbul tobat kepada Allah Ta'ala. Dan sehingga manusia sampai kepada pemutusan hubungan yang secara sempurna dari dunia. Dan terpisah dari segala sesuatu. Hanya kepada Allah Ta'ala dia condong. Baru manusia akan mendapatkan nur dan meraih kelezatan. Beliau bersabda, aku tekankan sekali lagi, saya sangat menyesalkan. Saya tidak mendapatkan kata-kata bagaimana buruknya orang yang meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala. Mereka meminta kepada manusia. Ini akan membuat Allah Ta'ala marah. Jadi, dan saya katakan dalam kalimat yang jelas, meskipun tidak betul-betul sama, tapi seperti layaknya seorang laki-laki tidak akan rela melihat istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu, laki-laki tersebut akan marah dan menganggap istrinya sebagai wajib dibunuh. Begitu juga lah gairat Allah Ta'ala ketika dan yakni Allah Ta'ala tidak akan menyukai ada manusia yang menyembah wujud lain selain Allah Ta'ala. Hendaknya diingat, tunduk kepada wujud lain selain Allah Ta'ala berarti memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Peganglah tauhid dan salat, karena timbulnya bisikan di dalam salat. Beliau bersabda, sebagian orang mengatakan, timbul khayalan ketika salat, pemikiran apa-apa. Orang yang tidak memiliki kecintaan yang betul-betul dalam kepada Allah Ta'ala, di dalam salatnya akan banyak terpikir khayalan-khayalan. Coba lihat seorang narapidana ketika di hadapan hakim, apakah akan terpikir apa-apa selain hakim di benak si narapidana tadi? Tidak akan. Tidak akan. Dia betul-betul akan tertuju 100% kepada hakim si narapidana itu. Dan menunggu keputusan apa yang akan diberikan oleh sang hakim. Begitu juga ketika manusia tobat kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus dan tunduk di depan Allah Ta'ala, maka bagaimana setan akan berani untuk membisikkan bisikan-bisikan.
Jadi, kenapa salat dilakukan? Apakah Allah Ta'ala membutuhkan salat kita? Kebanyakan orang bertanya seperti itu. Pada sekarang banyak sekali ateisme. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala ini maha kaya. Allah Ta'ala tidak memerlukan ibadah kita, melainkan kitalah yang memerlukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, hendaknya diingat bahwa menjaga salat bukanlah dilakukan supaya bahwa Allah Ta'ala membutuhkan salat kita. Tidak. Allah Ta'ala tidak membutuhkan salat kita. Allah Ta'ala maha kaya. Dia tidak memerlukan apa-apa. Maksudnya adalah manusia memerlukan hal itu dan itu merupakan rahasia. Manusia menghendaki kebaikan. Karena itu manusia meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Memang benar bahwa hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dapat meraih kebaikan yang hakiki. Jika seluruh dunia memusuhinya dan menginginkan untuk kehancurannya, maka dunia tidak akan dapat menghancurkan dia sedikit pun. Allah Ta'ala meskipun harus membinasakan jutaan orang demi untuk membela manusia yang satu ini, Allah Ta'ala akan tidak segan-segan untuk membunuh jutaan orang itu. Bagaimana para sahabat unggul, beliau alaihissalam menjelaskan, tidak ada senjata yang dapat memenangkan hati selain dari keikhlasan. Begitulah perihal. Tidak mungkin dengan hanya kata-kata di mulut saja. Tidak ada bagian dari ma'rifat, dari rohani. Nur yang didapatkan karena salat itu pun tidak didapatkan. Allah Ta'ala tidak zalim. Beliau bersabda, sebenarnya adalah di dalam diri orang tersebut tidak ada keikhlasan. Amalan secara zahir yang dilakukan secara tradisi tidak akan memberikan apa-apa bagi dia. Banyak sekali orang yang di dalam jemaat ini mendirikan salat dengan penuh keikhlasan. Jadi ini merupakan pelajaran dan peringatan bagi kita. Hendaknya diingat. Janganlah beranggapan bahwa menghinakan salat. Salat yang disebutkan dalam Quran ini merupakan mi'raj. 50 tahun orang salat, tapi jika kita tanyakan hakikat salat itu apa, dia tidak tahu sedikit pun. Padahal segala keilmuan duniawi tidak ada artinya di hadapan Allah Ta'ala. Orang-orang berupaya keras untuk mendapatkan ilmu duniawi dan menganggap itu sebagai jimat, katanya. Kita lihat di dalam kalangan umat Islam sendiri, sampai-sampai saya mengatakan bahwa janganlah menghentikan berdoa dengan dalam bahasa sendiri di dalam salat. Silakan berdoa saja di dalam salat, apakah itu bahasa Urdu, Punjabi atau bahasa apapun. Ya, yang penting adalah firman Allah Ta'ala bacalah sebagaimana adanya. Janganlah mencampuri dari pihak kita. Dan pahamilah maknanya. Begitu juga doa-doa yang disunahkan. Amalkanlah seperti itu. Quran dan doa-doa yang disunatkan. Dan selain itu, silakan berdoalah pada Allah Ta'ala. Mintalah dalam bahasa apapun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Jika kalian ingin menjadikan salat kita penuh kelezatan, maka berdoalah di mulut kita. Namun yang nampak kepada kita, salat orang hanya memantuk-mantuk saja seperti ayam. Lalu di dalam orang gair ada tradisi di negeri-negeri Muslim, mereka salat secara cepat-cepat, lalu mereka mengangkat tangan berdoa panjang-panjang setelah salat. Dari jelaslah bahwa salat seperti pajak bagi mereka. Jika ada keikhlasan sedikit saja, maka mereka tidak memahami bahwa salat itu merupakan doa sebetulnya. Yang dapat diminta dengan penuh kerendah hatian. Banyak sekali pekerjaan yang besar yang kuncinya merupakan doa dan salat. Doa merupakan kunci setiap amalan. Janganlah lakukan doa salat tadi seperti layaknya tradisi biasa saja. Orang yang melakukan salat seperti itu, Allah Ta'ala laknat. Wailul musallin, Allah Ta'ala berfirman. Jadi, para sahabat memahami bahasa Arab dan memahami hakikat bacaan. Bagi kita adalah penting untuk memahami makna bacaan itu
Dan ciptakanlah kelezatan dalam salat. Seolah-olah mereka orang yang menentang beliau bersabda, saya katakan kepada bahwa berdoalah dengan bahasa sendiri. Jika orang gair melontarkan keberatan, katanya coba dengan berdoa dalam bahasa sendiri, katanya mengada-adakan syariat baru, katanya. Justru Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk hadir di hadapannya, yang dengannya akan kita dapatkan najat, keselamatan. Saya heran, orang-orang melewatkan siang dan malam, tapi dia tetap tidak mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Hendaknya diingat, beliau bersabda, aku akan sampaikan satu nasihat yang penting. Semoga ini difahami oleh orang-orang. Umur terus berlalu, tinggalkanlah kelalaian, kemalasan, dan tadarru'lah depan Allah Ta'ala dengan sendiri. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan keimanan kalian. Dalam satu kesempatan beliau memberikan nasihat, salat yang hakiki, apa itu? Beliau bersabda, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sibuklah dengan upaya segenap tenaga, sampailah kepada yang menjadi tujuan. Berupayalah, berjihadlah, bertobatlah, dan beristighfarlah. Ini merupakan, dan orang-orang yang berupaya untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, orang yang berupaya di jalan kami, maka Allah Ta'ala akan membimbingnya ke dalam jalan yang lurus. Allah Ta'ala tidak kikir kepada siapapun. Pada akhirnya, dari antara umat muslim inilah yang menjadi waliullah. Pintunya tidak pernah tertutup. Salatlah dengan sebaik-baiknya, berdoalah, dan melangkahkan dalam ajaran Islam yang baik. Ingatlah, cara-cara kita betul-betul sama seperti yang diamalkan oleh oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada saat ini, para orang-orang telah banyak memperlihatkan bid'ah-bid'ah, bertapa, dan banyak hal. Banyak sekali orang. Coba, mereka mengatakan yang sebetulnya adalah salat dan harus melakukan salat dengan penuh perhatian. Dan bacalah Quran dengan penuh tadabbur dan amalkanlah. Dan salat lakukanlah dengan penuh perhatian, dan doa salat lakukanlah dengan penuh penghambaan. Salat merupakan sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Mi'raj. Inilah segala sesuatu. Dan Mi'raj, salat yang menyampaikan kita kepada Mi'raj adalah yang dapat menggetarkan hati. Beliau pun menekankan kepada tahajud. Ansarullah secara khusus hendaknya mengatur hal ini, disiplin dalam hal tahajud. Beliau bersabda, jika kehidupan ini berlalu untuk kepentingan duniawi, maka bagaimana di akhirat nanti? Jika seumur hidup hanya menyibukkan diri untuk hal duniawi, maka harta apa yang kalian simpan untuk di akhirat nanti? Bertahajudlah secara khusus, lakukanlah dengan penuh kecintaan. Jadi terkadang orang salat pun dikodo. Jadi lakukanlah salat tepat pada waktunya. Salat zuhur dan asar terkadang bisa dijama. Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa ada orang yang lemah. Untuk itu Allah Ta'ala berikan peluang untuk menjama. Namun menjama tidak bisa dengan melakukan 3 salat. Dan orang ketika sibuk, jika untuk urusan duniawi saja orang rela untuk bersusah payah, maka untuk Allah Ta'ala, maka kenapa kita merasa keberatan untuk itu? Jika sedikit saja bersusah payah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, apa susahnya bagi kita? Beliau bersabda, ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang sempurna. Bagaimana dia telah memperlihatkan jalan kepada kita, jalan yang telah diperlihatkan kepada kalian, ini banyak sekali para alim, para ulama yang mahrum dari ini. Bagaimana karena beriman kepada Masih Maud alaihi salam, Allah Ta'ala memperlihatkan jalannya kepada kita. Ini harus kita karuniai, harus kita syukuri. Dan rasa syukurnya adalah, amalkanlah amalan saleh dengan hati yang tulus.
Dan mintalah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan keteguhan langkah dan memberikan misalnya salat datang di dunia ini tapi sebenarnya tidak dari dunia. Rasulullah bersabda, qurratu aini fi salat. Penyejuk mataku ada di dalam salat. Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda, tauhid yang hakiki bagaimana bisa tergenapi? Tauhid baru akan tergenapi inilah zat Allah Ta'ala yang merupakan sumber segala sesuatu. Itulah makna la ilaha illallah. Para sufi mengartikan ilah tadi sebagai kekasih. Memang, sebelum manusia tegak di dalam tauhid yang sempurna, maka keagungan Islam tidak pernah tegak. Saya katakan bahwa kelezatan salat tidak bisa diraih. Itu tergantung kepada sebelum iradah yang sempurna dan tidak ada kesombongan, ketakaburan dan bersih dari rencana buruk, dia tidak akan bisa dikatakan sebagai hamba yang benar. Dan guru yang terbaik adalah salat untuk itu. Beliau bersabda, aku katakan sekali lagi, hubungan dengan Allah Ta'ala yang benar, dan jika kalian ingin meraih, maka dawamlah dalam salat. Jadilah dawam, sampai-sampai ruh kalian tidak hanya jisim saja, betul-betul seutuhnya salat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk teguh di dalam tauhid yang hakiki dan dapat menjaga salat kita dan alih-alih menjadikan wujud selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, hendaknya jadikanlah semoga kita menjadi orang-orang yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai sembahan yang hakiki. Ijtima Ansarullah, saya baru tahu bahwa tidak ada pengaturan untuk Maghrib dan Isya dan mereka akan mengosongkan tempat. Memang benar, hendaknya para panitia mengatur untuk mendirikan salat berjamaah di Ijtima atau di tempat lain. Dan di masa yang akan datang, hendaknya para Ansarullah adakanlah acara ijtima di mana kita bisa melaksanakan salat berjamaah 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala mensukseskan ijtima ini dan menjadikan kita sebagai hamba yang hakiki. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.